Memang di ya dari kemarin saya buat yang 8 ya. ya. Ini dibuat sebelum Membuat video ini. buat ini. Ya. Ini dari kemarin dong tanggalnya. Ini kan RPP itu adalah modul ajar ya sebelum masuk. Ya, Artinya seharusnya. Tapi karena sudah di bahan bahan laporan dan sudah masuk bulan Agustus kemarin ya di sini bulan apa masuk sini? Bulan Agustus ya. Ya nggak apa-apa. Karena kalau modul ajar yang diajarkan di sekolah tentu dia akan mulai mengacu pada bulan Juni ya. Ini yang modulnya pakai kurikulum merdeka ya? Ya, kurikulum merdeka. Nah, lihat kurikulum merdeka ya. Sudah ngisi di kelas? Sudah Pak. Berapa kali? Kelas 3 lah. Kelas 3 aja? Iya, kelas 3. Yang lain? Selebihnya dibagi Pak, soalnya saya ngambil sosiologi juga. Oh, ada yang di kelas 1? Iya, ada yang kelas 1 Satu ya. Oke, jadi saya guru kamu ya. Iya. Saya lihat bagus dah. Tangan aja ya. Ya Pak. Itu udah menit ya. Oke, ada lagi yang kedatangan? Ada ya? Oke, kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan? Gimana kabarnya? Baik, sekarang kita mata pelajarannya PPKN ya. Nah, semuanya udah siap belajar? Siap. Ya, kalau udah siap belajar silakan bukunya dinaikkan Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran awal lainnya, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, saya absen dulu ya. Agustiawan Saputra, Dedi Irawan, Endra, Eza, Airuman, Ihsan, Irwandani,
Baik, terima kasih Pak Kelas. Jadi kita pada pagi hari ini substansi dan hak kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ada yang tahu apa itu substansi? Ada. Baik. Jadi substansi dan hak kewajiban warga negara itu dalam Pancasila terdiri dari nilai dasar, terbagi menjadi nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksi. Nah, apa sih perlunya kita belajar hak asasi dan kewajiban warga negara dalam Pancasila ini agar kita itu mampu bagaimana cara kita sebagai siswa atau generasi muda agar bisa bagaimana sih caranya menghargai seseorang, bagaimana cara bersikap dan berperilaku. Tujuan dari mata pelajaran ini di bab ini kita harus kita dibanyakin untuk bagaimana cara kita memahami dan menghargai satu sama lain. Bagaimana cara kalian menghargai orang yang berbicara di depan. Bagaimana cara kalian menghargai orang yang lebih dewasa daripada kalian. Nah, di bab ini kita mempelajari tentang nilai dasar. Nilai dasar itu terbagi menjadi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan. Adapun juga nilai instrumental. Nah, di sini substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila itu artinya substansi kewajiban dan hak asasi manusia dalam Pancasila dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan nilai-nilainya, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksi. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar itu adalah cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh. Nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, serta itu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Adapun nilai instrumental itu berarti nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam Undang-Undang Negara tahun 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan, Keputusan Presiden maupun Peraturan Daerah. Nah, di sini juga ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu maksudnya nilai instrumental berarti nilai-nilai turunan dan nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam Undang-Undang RI tahun 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan, Keputusan Presiden maupun Peraturan Daerah. Nah, adapun juga nilai praksinya, nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kendati begitu, nilai praksi dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Perubahan-perubahan ini tidak akan pernah mengaruhi fakta bahwa nilai praksi merupakan perwujudan sikap nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Terdapat beberapa contoh dari nilai praksi, yaitu yang pertama, sila pertama. Ada yang tahu apa itu Pancasila di sila pertama? Ya, silakan Muhammad. Terus yang kedua? Yang ketiga? Empat? Lima? Nah, jadi di nilai praksi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sikap menghormati seluruh agama meskipun berbeda-beda sesuai dengan sila Pancasila. Nah, contohnya menghargai setiap perbedaan agama. Seperti apa sih menghargai? Misalnya kan kita sekarang Islam, terus teman kalian Kristen, dalam berdoa pun kita pastinya berbeda. Nah, bagaimana sih cara kita saling menghargai satu sama lain dan tidak menghujat orang itu walaupun dia berbeda dengan kita, seperti itu. Terus yang kedua ada sikap menghormati seluruh agama meski berbeda sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, yang tadi itu, bagaimana sih cara kalian menghargai satu sama lain? Bagaimana sih cara kita menghargai suatu perbedaan? Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, lanjut. Yang kedua, setiap
ambil contoh dari misalnya ada keputusan dari Dewan Peradilan atau segala macam, misalnya dari negara. Kita sebagai warga negara itu berhak menyalurkan pendapat kita, menyampaikan pendapat kita, karena kita setiap warga negara Indonesia itu mempunyai hak yang sama di mata hukum gitu. Jadi kita semua itu kayak berhak menyampaikan apa yang kita rasakan terhadap misalnya ketidakpuasan kita terhadap presiden, kepuasan kita terhadap wakil presiden, misalnya tidak ada kepuasan itu, kita bisa melakukan kayak menyampaikan pendapat kalian gitu, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, nilai-nilai luhur dalam setiap sila dalam Pancasila. Nah, nilai luhur itu, Pancasila digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal sehingga tidak lekang oleh perjalanan waktu. Yang berarti tidak akan pernah berubah selama negara Indonesia masih berdiri. Nah, jadi nilai-nilai itu tetap bisa berjalan selagi negara kita itu masih memiliki kepemimpinan, masih memiliki warga negara. Seandainya suatu negara itu tidak memiliki warga dan tidak memiliki pemimpin, maka negara itu tidak bisa berjalan seperti itu. Lanjut, yang dari nilai-nilai ini pun terbagi menjadi nilai terbentuk dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan kelima. Nah, sila pertama itu adalah Pancasila, terus yang kedua nilai luhur, yang ketiga sila ketiga Pancasila, terus yang keempat dalam sila keempat Pancasila, terus yang kelima nilai luhur. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kalian, saya bagikan kelompok. Tadi kertas yang saya bagikan coba didiskusikan dengan teman-temannya. Nanti selesai diskusi, silakan maju ke depan dan sampaikan bagaimana sih nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Silakan dibaca, didiskusikan dengan teman-temannya. Di situ maju ke depan dan sampaikan. Bisa. Penyanyi dulu loh. Baik, udah cukup waktu diskusinya. Silakan satu perwakilan dari setiap kelompoknya maju ke depan untuk membacakan. Kelompok satu. Baik, semuanya minta perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Yang pertama, nilai ketuhanan adalah yaitu nilai ketuhanan menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan dan mengarah masyarakat Indonesia terhadap sebuah negara yang membuat warganya merdeka untuk memeluk agama, menghormati dan tidak melaksanakan atau melakukan diskriminatif atau antara umat beragama. Sebagai warga negara yang beragama, maka setiap orang wajib melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan ibadahnya tanpa mengganggu ibadah agama lain. Dan berikutnya, yang kedua, nilai kemanusiaan adalah berisi penerapan nilai kemanusiaan dalam negara Indonesia. Hal ini tampak dari sikap saling menghargai satu sama lain. Cukup itu saja diskusi kita tadi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Siapa? Menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2, yakni nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Nilai persatuan adalah salah satu cara Indonesia mampu menjadi bangsa yang
Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tolong perhatiannya teman-teman untuk menyampaikan diskusi dari kelompok 3. Nilai keadilan. Tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan. Tujuan itu ingin dicapai dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Pasalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap warga Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu presentasi dari teman-temannya sudah dipahami. Nah, terakhir dari kesimpulan dari materi kita pada hari ini, jadi kita itu bagaimana sih caranya kita sebagai warga negara mengamalkan semua dari Pancasila tersebut. Yang pertama kayak kita menghargai bagaimana sih nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, tujuannya itu kita mempelajari ini agar kalian bisa mampu mengetahui misalnya bagaimana cara kalian bersikap. Dari nilai dasar ini kan ada nilai ketuhanan. Nah, bagaimana sih arti dari nilai ketuhanan? Bagaimana sih cara kalian mengamalkan arti dari nilai ketuhanan? Kayak kalian tetap beribadah, tetap sholat, dan segala macam. Terus yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini maksudnya dimana kalian saling menghargai satu sama lain. Sesama manusia, bagaimana sih cara berpendapat, cara kita ngomong, cara kita saling menghargai seperti itu. Terus nilai persatuan. Nah, nilai persatuan itu kayak gimana sih kita sebagai warga negara saling mendukung satu sama lain, bersatu dalam melakukan kebaikan seperti itu. Terus yang ketiga, yang keempat, nilai kerakyatan. Nah, sebagai rakyat Indonesia yang baik yang baik, kita bagaimana sih caranya kita mengamalkan Pancasila itu dengan cara melakukan hal-hal yang ditentukan oleh negara, menaati aturannya dan menjauhi larangannya seperti itu. Terus yang kelima, nilai keadilan. Nah, bagaimana sih misalnya setiap di kelas ini memiliki keadilan yang sama. Maksudnya kayak gimana sih setiap dalam kelas ini kan memiliki keadilan yang sama. Maksudnya kalian itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih ketua kelas kalian ini mampu mengadili kalian semua, kayak berlaku adil ke sesama teman-teman kelasnya, tidak boleh membeda-bedakan. Jadi ada pertanyaan dari materi hari ini? Ya, silakan. Bagaimana cara menguatkan nilai-nilai Pancasila? Nah, cara membuatkan nilai-nilai Pancasila itu bagus sekali pertanyaan dari temannya. Cara menguatkan nilai-nilai dari Pancasila kan yang pertama ada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maksudnya ketuhanan yang Maha Esa. Gimana sih kita sebagai umat beragama melakukan kayak ibadah, menaati aturan tersebut, kayak tetap sholat, tetap puasa, membayar zakat, tetap melakukan rukun-rukun iman, rukun Islam, menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia seperti itu. Terus ada sila kedua juga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, seperti tadi kan, kemanusiaan yang adil dan beradab itu